Shalom, saya Wahyu Widiawati, senang bisa berjumpa di program Perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kita akan ngobrol dengan Pendeta Simon Sopamena. Beliau gembala di Surabaya dan Sidoarjo, dan beliau juga humas PGLII Surabaya, seorang suami dan seorang ayah dari 2 orang putra. Hari ini kita akan dengar bagaimana perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan mengubahkan hidup Pak Simon. Shalom Pak Simon. Shalom Bu Ayu. Apa kabar Pak? Puji Tuhan baik. Baik ya. Iya. Pak Simon, hari ini pemirsa ingin tahu. Dari namanya pasti kita sudah tahu bahwa Pak Simon itu lahir langsung Kristen gitu ya. Iya. Karena dari namanya sudah tahu gitu ya. Nah Pak Simon boleh cerita nggak sih dulu Pak Simon tuh gimana kecilnya? Lahir dan besar di mana? Lahir besar di Surabaya Utara. Arek Surabaya berarti ya? Arek Surabaya. Surabaya Utara lagi ya? Surabaya Utara. Ya, jadi saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi hamba Tuhan. Termasuk papa saya juga tidak pernah bermimpi. Tidak pernah memiliki cita-cita untuk jadi hamba Tuhan. Ya. Okay. Kami dari kecil itu ya dididik keras. Gitu Berapa kan. bersaudara Pak? 4. Bapak ya, nomor 1. Didik keras itu seperti apa contohnya? Kerasnya itu ya harus gereja. Terus didikannya seperti didikan militer. Padahal orang tua saya gereja diapain? Nggak dikasih uang. Oh, tapi nggak dipukul kan? Enggak. Ya? Cuma nggak dikasih uang, dikasih ya dibiarin aja gitu kan. Nah, padahal kan anak kecil itu kan sering pegang uang gitu ya. Kami dididik secara iman Kristen, tapi yang kalau menurut saya sekarang itu keliru. Keliru, kami dididik minggu harus ke gereja, ya kan? Kalau minggu gak ke gereja, gak dapat uang. Okay. Lalu, tapi tetap dalam kehidupan kami, saya itu karena lingkup kami berdarah Ambon, jadi Sabtunya itu mabuk-mabukan. Masih kecil sudah mabuk-mabukan? Saya kenal alkohol itu SMP kelas 1. SMP kelas 1? Ya, karena di lingkup kami biasa gitu ya? Itu hal yang biasa, budaya gitu ya? Ya, jadi terus Bapak nggak ditegur? Tidak. Jadi papa saya itu cukup keren ya. Jadi kecuali merokok, karena papa saya tidak merokok. Nah, kenapa diizinkan minum kenal alkohol? Karena kalau minum tidak mungkin tiap menit, tiap detik. Tapi kalau isap rokok itu sudah pasti tiap menit, tiap iya, gitu kan. Pengen, ya. Jadi ya minum itu hal yang biasa kan. Mungkin kalau kita orang Indonesia Timur itu anak lahir mabuk, ya kan. Ulang tahun mabuk. CD baptis mabuk, gitu kan. Ya kan? Itu sudah pasti kan. Itu memang kehidupan kita seperti itu. Nah, waktu saya kecil itu saya ingin bercita-cita menjadi, mungkin ini jarang ya. Bapak ingin jadi apa? Jadi seorang mafia. Saya kepingin jadi orang yang ditakuti dan segani. Oh, oke. Gitu kan. Nah, beranjak masuk SMA, ingin punya cita-cita. Pulang ke Ambon untuk, ya seperti itulah, cari pegangan gitu ya. Oke. Ya. Pegangan dalam arti apa? Jimat ini? Ya kayak pulang ke desa di Paperu, macam mandi begitu ya. Oh, oke. Ya. Kalau orang Jawa bilang diruat gitu. Ya. Tetapi itu Tuhan tidak izinkan. Oke. Karena kok tahu Bapak Tuhan gak izinkan? Gimana karena ceritanya? waktu saya SMA itu di sana ada ribut-ribut kan. Akhirnya ya sudah. Oh, ada kerusuhan Ambon ya, gitu ya. Ya kan, akhirnya itu semua batal kesana. Batal. Ya. Gitu kan. Nah, setelah batal ya sudah gitu kan. Proses saya SMA itu pun juga masih hidup dengan mabuk-mabuk. Ya, sekolah mabuk, berangkat sekolah mabuk gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu gurunya bilang, kamu nggak bakal naik, gitu kan. Dan memang nggak bakal naik, dan memang nggak naik. Gitu. Oh, nggak naik kelas? Ya. Kelas berapa itu? Kelas 1 SMA. 1 SMA, nggak naik ke kelas 2? Dan naik ke kelas 2. Ini yang keren dari papa saya. Yang dimari bukan anaknya, tapi kepala sekolahnya. Gitu. Jadi kepala sekolahnya yang dimarahin. Gitu. Papa saya datang ke sekolah,
marah-marah gitu kan. Marah-marah, selama marah ya sudah. Bapak saya pergi kan. Akhirnya saya berhenti 6 bulan. Tidak bersekolah. Tidak Itu, bersekolah. ya. Nah, itu ya kerjanya malamnya mabuk, bangunnya jam 12 siang gitu kan. Dan mama papa it's okay dengan semuanya itu? Iya, enggak masalah gitu. Oke. Di keluarga kami itu yang penting harus dengan Tuhannya. Meskipun kalau sekarang kita lihat seminggu harus ke gereja. Minggu harus ke gereja. Ya. Nah, kalau minggu ke gereja, kau dapat duit. Itu seperti sebuah rutinitas gitu ya. Supaya dapat duit, saya harus ke gereja gitu. Iya. Jadi kalau malam minggu mau jalan-jalan, minta duit, ya kan? Minta uangnya gitu. Buat malam minggu, ya besok harus ke gereja. Jadi malamnya kan pasti mabuk. Gerejanya ya semboyangan itu pagi kan. Jadi di gereja tidur gitu kan. Jadi firmannya itu keliling-keliling gitu ya. Pulang gereja masuk diskotik. Masuk diskotik gitu kan. Itu langsung pulang gereja langsung ke diskotik. Iya. Jadi itu sama teman-teman. Iya, jadi itu dari SMP, SMA seperti itu. Ya, sampai akhirnya lulus SMA, dikuliahkan enggak mau. Kenapa? Karena malas berpikir. Malas berpikir. Sebentar. Sebelum lulus SMA, pemirsa perlu tahu, Pak Simon ini pernah gagap, Pak ya? Iya. Dari kecil ya itu ya? Dari kecil gagap. Jadi mungkin ngomongnya ini kadang ada jedanya, karena itu masih sisa-sisa yang lama, Pak ya? Iya. Ya. Nah, ini yang saya mau saksikan. Saya sendiri ini juga bingung sama Tuhan kan. Kenapa, Pak? Kelemahan saya kan bicara. Kelemahan saya ini bicara. Iya. Tapi Tuhan suruh saya bicara tentang kebenaran firman-Nya. Iya. Jadi justru di tengah kelemahan Tuhan pakai ya? Iya. Jadi untuk semua anak-anak Tuhan, siapapun, gak usah minder dengan kelemahan yang kita miliki. Gitu ya. Karena justru di kelemahan itu yang Tuhan buat untuk pekerjaan Tuhan. Menjadi kelebihannya Tuhan. Gitu kan? Boleh manusia merendahkan kita dengan kelemahannya kita. Tetapi Tuhan melihat itu menjadi sebuah kelebihan. Dari kecil gagap, sekarang bisa lancar ngomong, gimana ceritanya? Ya, latihan? Bukan, itu Pak? Cara kerja Tuhan ya. Gitu ya. Jadi seringnya bicara. Allah bisa karena biasa gitu ya? Menurut artinya. Bapak kenapa Bapak gagap? Apakah karena takut atau kalau ngomong dimarahin? Mungkin sejak lahir gini. Sejak lahir ya? Iya. Oh, mungkin ya. Gitu. Karena saya sendiri juga nggak ngerti ya. Tetapi karena itu saya akhirnya kecilnya diam. Gitu. Tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang ya. Mungkin cuma senyum gitu kan. Ya. SMA itu masih gagap juga, Bapak? Masih pendiam juga itu? Iya. Walaupun minum Bapak diam ya, pendiam ya? Iya. Gitu kan. Sampai akhirnya berhenti 6 bulan terus sekolah lagi di daerah wilayah Jembatan Merah situ. Nah, ketika di sekolah di daerah Jembatan Merah situ, ketika saya masuk satu hari, kan itu juga sekolahnya khusus, bukan khusus ya, banyak mayoritasnya itu anak-anak luar pulau juga. Oh iya. Gitu kan. Ketika masuk hari pertama, ternyata sekolah itu sekolah pembuangan. Oh, maksudnya pembuangan gimana? Pembuangan itu jadi anak-anak yang tidak naik sekolah di mana-mana masuk di situ semua. Iya. Aduh. Itu kan. Jadi ketika masuk itu saya lihat, wah, saya dalam hati saya pilih masuk ini ya. Memang ketika kita lihat itu kan anak Tuhan semua. Ya. Memang di situ orang Kristen lah ya. Ya. Nah, di situ memang juga ada yang lain ya, ada yang beragama lain kan. Ketika saya masuk, pulangnya saya langsung dihampirin sama teman, dimintain uang. Oh, Bapak dipalak gitu? Dipalak, iya. Dipalak, minta uang buat minum. Saya gini, oh iya, saya kasih kan. Hari kedua, diminta saya kasih. Hari ketiga, diminta. Kalau bahasanya teman-teman itu, teman-teman anak-anak Tuhan sekarang kan, atau teman-teman mahasiswa itu bilang, di sini baru Allah murka. Baru kali ini sih mau murka gitu ya. Akhirnya, dari situ
kan memang Lingkungan memiliki cita-cita yang seperti itu jadi tadi kan. mafia ya, yang ditakutin Ya. tuh ya. Hari keempat saya balik. Saya mau minum, carikan duit. Sebentar, waktu Bapak dimintain duit tadi, Bapak pukul dia? Iya. Oh, berarti jago berkelahi ya? Ya enggak juga. Enggak juga, nekat aja gitu Enggak ya? juga, iya. Karena kan saya sudah terbiasa kan. Ya kan? Lingkungan pergaulan Ya, sudah mengajari sudah itu ya? bisa. Nah, ketika itu ada temen yang temen orang Ambon juga, dia bilang tuh, ya Simon ini ndak naik karena di sekolah yang asal itu ndak naik karena begini-begini kok. You mau mintain Simon uang buat itu gitu. Begini-begini tuh apa? Ya Tadi tuh yang mabuk minum, itu kan mabuk ya, gitu itu kan. Nah, kamu kok sekarang kamu mintain Simon ya kamu keliru itu katanya kan. Kamu salah orang. Salah orang itu kan. Nah, akhirnya pindah tempat, nah, gitu kan karena saya punya teman itu banyak dari beberapa sekolah yang ada di daerah Jembatan Merah itu, kami minum di monumen di Jembatan Merah itu. Waktu itu masih nggak seperti sekarang, masih banyak orang jual minum, masih bemo-bemo gitu kan. Sekolahnya itu jam 1:30 Bu. Oh, Masuk sekolahnya 1:30, gitu kan. Masuk 1:30 tapi saya pulangnya 2:30. Jadi pulang absen, masuk absen aja ya? Kayak gitu kan. Jadi, ya itu berlangsung sampai saya lulus. Waktu itu ketika tahun 2003. Siapa yang ngajak Bapak ke KKR itu? Ada saudara itu yang lebih dulu pelayanan, kan. Waktu itu saya jadi asyar ya. Mbak Tuhan dari luar negeri bilang, di antara kalian anak muda ini, kalian akan jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Oke. Akhirnya ketika didoakan, itu saya baru tahu yang namanya rebah. Oke. Gitu ya. Itu pertama kali Bapak rebah ya? Iya, Gitu ya? saya juga nggak ngerti. Loh, kok bisa seperti ini? Apa yang Bapak rasakan ketika rebah itu? Seperti angin ya. Jadi ketika hamba Tuhan itu jalan, kayak ada angin. Baru menjatuh. Seperti itu. Oke. Tapi itu nggak berhenti. Nggak berhenti. Wahyu. Tetap Tetap minum. Nah, di tahun 2006 itu ada salah satu oma memasukkan saya di salah satu sekolah teologi. Loh. Terus Bapak mau? Kok mau? Nurut aja gitu Iya, ya? nurut aja gitu. Sampai akhirnya saya, ya sudahlah saya daftar dan saya siapkan semua. Akhirnya saya masuk di sekolah teologi. Potong rambut sudah rapi kan. Itu saya kira orangnya baik-baik, ternyata ya sama aja. Dia memiliki latar belakang yang macam-macam lah ya kan. Iya. Masuk sekolah STT itu Bapak dalam kondisi sudah tidak minum-minum lagi atau masih minum-minum? Jadi ketika sekolah STT itu di asrama nggak? Enggak ya? Kita pulang. Oh, jadi pulang minum, Ya. sekolah lagi ya, STT gitu ya? Melihat oh ternyata Sama latar belakangnya sama gitu kan ya. Jadi saya nggak minder, Oke. malah pede gitu. Ternyata temen sama sendiri aja ya. gitu. Di berjalannya kuliah nawarin saya untuk kerja di salah satu media Kristen di Surabaya. Ya karena mungkin waktu itu saya memilihnya itu, saya tak bekerja. Saya melihat teman-teman saya di sana itu banyak yang kalau pagi itu sampai siang itu kelaparan. Oh, iya. Jadi ada dua orang itu yang membuat saya akhirnya saya yakin. Jadi saya keluar dari kampus itu di keluar itu ada ya kayak semacam warung gitu ya. Saya izin, saya bilang saya kamar mandi. 2 orang teman saya ini ngikutin. Kak, saya dari kemarin belum makan. Saya ngicipi gorengan-gorengan aja. Saya bilang, enggak usah makan aja. Saya lihat uang saya waktu itu 15.000. Waktu itu masih satu piring masih 5.000. Nah, itu sering terjadi. Ya sudah, saya memutuskan tawaran kerja ini saya terima. Mulia juga artinya Bapak ya? Ya, mungkin Tuhan itu juga ya. Oke. Akhirnya saya bekerja. Jadi ketika saya bekerja itu saya sering datang ke sana siang-siang, ayo makan semua makan, gitu kan. Yang memang perlu makan ya. Sampai ada satu ketika ada teman ini meninggal, akhirnya dimakamkan kan. Ada di pemakaman ada bilang ini ya
ya Pak ya, biayanya kuburan ini gitu kan. Waktu itu saya yang ngambil alih. Akhirnya ya sudah pemakaman ini tiap bulannya saya yang bayar. Gitu. Saya bayar. Ya mungkin karena masih manusia ya, itu cuman bertahan sampai 1 tahun. Nah, selesai itu manusia saya mungkin lupa. Akhirnya saya sudah lama tidak kunjungi teman-teman itu. Karena uang sudah semakin banyak kan. Gaya hidupnya juga sudah beda. Buat saya menjadi lupakan panggilan Tuhan. Di tahun 2015 media cetak ini tutup. Nah, Sebentar, ketika Bapak kerja di media rohani tadi, iya. masih minum? Jadi awal-awal saya jadi media itu untuk saya bisa menulis, itu saya beli minuman untuk saya bisa Konsentrasi. Mungkin Tuhan melihat, ini kok terlalu ngawur ini sudah. Media ini tutup. Sebelum tutup itu Tuhan kasih saya berkat untuk beli rumah di daerah Sidoarjo yang sekarang ada persekutuan doa itu. Beli 1 kali bayar, Tuhan ini rumah ini bayarnya bagaimana? Setelah saya berdoa itu ada 2 ibu datang ke tempat saya. Kita sama nggak kenal. Cuman waktu saya masih ingat itu hari Kamis. Permisi masuk, Pak. Saya juga nggak tahu ini dari Tuhan atau bagaimana. Saya masuk ke rumah ini. Kami ada PD baru dibentuk perdana. Bapak berkenan nggak untuk menyampaikan firman Tuhan? Mereka nggak tahu ya, Bapak minum. Nggak tahu ya. Jadi 2 ibu ini, ya mungkin bahasanya disuruh Tuhan datang ke rumah saya untuk saya diminta untuk menjadi pelayan firman Tuhan. Nah, di dalam kesetiaan ketekunan ini Tuhan bertanggung jawab. Tuhan jawab 3 hari, ibu-ibu datang dan saya melayani. Tuhan kok panggil saya ketika saya gak punya duit. Itu karena itu bagi saya itu sangat tragis. Bahkan papa saya bilang, Simon kamu gak gila itu bersyukur. Karena kan waktu itu umur saya banyak. Ya. Punya duit langsung tiba-tiba nggak punya duit, nol. Bukan nol, minus bahkan. Minus ya, oke. Nah itu papa saya cuma bilang, kamu nggak gila itu kamu sudah hebat. Karena dari pegang uang yang begitu banyak, ya banyak itu relatif ya. Relatif ya, banyak menurut Bapak kan. Iya. Ya, tapi justru itu titik balik Bapak meninggalkan lagi meninggalkan hidup yang lama ya, tidak lagi minum-minum ya. Iya. Bukan hanya hancur uangnya, tapi hati saya juga hancur. Gitu kan. Sampai proses itu Tuhan kan nggak bisa makan. Tapi saya tetap setia karena Tuhan bilang, wis diam aja nurut. Di dalam proses ini saya baru ngeh gitu ya sama Tuhan. Oh, Tuhan buat saya seperti ini karena saya dipersiapkan untuk menjadi seorang gembala. Proses di dalam proses dan pemeliharaan Tuhan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semuanya Tuhan cukupkan. Uang sekolah, uang apa semua ada yang bayar. Puji Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Ketika pelayanan menyerahkan hidupnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi tanggung jawab hambanya, pelayannya ini untuk keluarganya. Dan itu yang terjadi sama saya sampai hari ini. Ya. Pak Simon, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini? Mungkin ada di antara mereka yang ada di lingkungan yang seperti itu, ya sudah biasa gitu, kebiasaan-kebiasaan lama, minum, mabuk, bahkan mungkin tadi malak juga mungkin, dan mereka merasa nggak layak gitu. Apa yang Bapak bisa sampaikan kepada mereka? Ya, buat anak-anak Tuhan, siapapun yang melihat video ini, podcast ini, saya mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika ada tuduhan-tuduhan bahwa aku nggak layak, aku belum siap, itu omong kosong. Lakukan saja. Ketika kita mau berubah, meskipun kita masih dalam yang kaki satu ini masih di tempat yang dosa atau kotor, tidak apa-apa, tetap jalan. Nanti itu Roh Kudus yang akan terus membimbing sampai akhirnya kaki yang satu ini di lumpur dosa akan terangkat dan akan dibersihkan. Itu kalau kita mau tunggu sampai kita bersih, itu tidak akan bisa. Jadi tidak usah kita terlalu mengasihani diri atau iblis yang menuduh kita bahwa kita ini gak layak, kita ini masih berdosa. Sudah, jangan dengarkan. Tuhan mau kita datang sama Tuhan dalam keadaan apapun. Percayalah, hidup kita ketika kita serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan, Tuhan tanggung jawab, Tuhan bekerja untuk kita. Dan satu lagi, jangan pernah
tukarkan atau tinggalkan Tuhan Yesus dengan apapun. Itu tadi kehidupan Pak Simon, bagaimana Tuhan menangkap beliau, menjadikan beliau hambanya, walaupun dengan terseok-seok dengan ketidaksempurnaan. Siapapun Anda, mungkin Anda punya panggilan untuk melayani Tuhan, tapi Anda masih merasa nggak layak karena hidup dalam dosa. Hari ini juga putuskan untuk datang kepada Dia, layani Tuhan, ikut Tuhan apapun yang terjadi. Saya Wahyu Widiawati pamit, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.